Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi dengan saya Iksan di channel sederhana saya, Digital Virtual Channel. Nah, pada video kali ini saya akan membalas sebuah komentar yang kebetulan masuk pada video yang kemarin saya upload ya, tentang gagal verifikasi AdSense sebanyak 3 kali. Di situ saya mendapatkan satu komentar yang menurut saya komentarnya itu menarik untuk saya ulas ya. Dan sebelumnya saya mohon maaf juga kepada teman-teman subscriber. Di sini saya tidak membahas tentang dunia cryptocurrency ya, karena saya di sini juga harus konsisten dengan channel saya sendiri, teman-teman. Di sini kan nama channel saya Digital Virtual. Jadi ketika kita membahas tentang digital itu banyak hal sebenarnya ya, selain dari cryptocurrency, teman-teman. Nah, oke ya, sebelum kita masuk ke pembahasan, buat kalian yang belum subscribe untuk mensubscribe, like, dan share, jangan lupa klik tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari saya, teman-teman. Nah, oke, di sini saya tadi menemukan satu komentar ya dari Abi Yuda. Nah, di sini dia bilang kayak begini, teman-teman. Bang, boleh nggak nih kalau saya request tentang channel YouTube yang ke apa nih? Oh, yang ke Bennett, teman-teman. Soalnya channel saya ke Bennett. Tolong dibuatin videonya, Bang. Oke, teman-teman. Nah, di sini ada sih sebenarnya beberapa hal ya yang menurut saya itu sudah disebutkan dalam peraturan YouTube tahun 2019, tahun 2020 juga, teman-teman. Ada beberapa peraturan yang harus kalian perhatikan, teman-teman. Nah, di sini kami sudah menyiapkan ya beberapa slide dari pembahasan pada video kali ini. Dan untuk mempersingkat waktu, berikut adalah 11 penyebab akun atau channel YouTube kita itu di banned, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di sini saya sudah membuatkan slide ya agar pembahasan kita pada video kali ini itu lebih mudah ya. Dan buat teman-teman semua yang ingin tahu, saya harapkan kalian menyimak video ini dengan baik ya, agar nanti kalian itu bisa mengerti, teman-teman. Karena mungkin di video kali ini tuh kita akan menemukan kita akan berbicara tentang sesuatu yang menurut saya penting dan ini membutuhkan durasi waktu yang cukup lama, teman-teman. Nah, oke, kita masuk saja kepada pembahasan. Nah, di sini apa sih 11 penyebab channel itu? Apa sih 11 penyebab yang membuat channel kita itu di-banned menurut peraturan YouTube tahun 2020? Nah, di sini di slide pertama kalian bisa lihat ini peraturan yang menurut saya itu udah dari dulu ada ya, sampai sekarang itu masih dicantumkan dalam peraturan YouTube tahun 2020. Nah, itu yang pertama penyebabnya yaitu re-upload atau Creative Commons re-upload video. Dan di sini kalian bisa lihat ya penjelasannya di bawah ini. Terkadang ada beberapa YouTubers yang mengambil jalan pintas agar akun YouTube-nya segera terisi oleh konten video. Misalnya dengan melakukan re-upload atau menduplikasi video dari akun lainnya. Meskipun YouTube mengizinkan untuk mengunggah video Creative Commons atau CC, tetap saja ada beberapa hal penting yang patut diperhatikan. Nah, di sini kalian bisa lihat ya penjelasannya. Itu sebenarnya kalian ketika melakukan re-upload itu sebenarnya diizinkan oleh YouTube. Namun ada ketentuan yang sudah ditetapkan sebelum kalian melakukan re-upload, teman-teman. Ada peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak YouTube itu sendiri. Nah, peraturan apa yang ditetapkan oleh pihak YouTube itu? Mari kita simak lebih dalam lagi, teman-teman. Hal pertama yang perlu diperhatikan ketika mengupload ulang video yang memiliki lisensi Creative Commons atau CC adalah dengan melakukan editing ulang. Dalam artian di sini kalian harus memodifikasi video yang ingin kalian re-upload. Misalnya, kalian ingin
melakukan reupload ini ya. Jadi kalian harus usahakan mengedit terlebih dahulu video yang ingin kalian upload teman-teman ya. Dalam artian nanti kalian misalnya video yang ingin kalian reupload itu konten gaming misalnya tanpa editing teman-teman ya. Nah, di situ nanti kalian tinggal tambahkan intro atau musik. Yang jelas bukan musik yang berhak cipta teman-teman ya. Yang jelas musik yang bebas dari hak cipta seperti itu teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat di sini Anda dapat menambahkan intro pada bagian awal ataupun penutup pada bagian akhir video. Dengan melakukan hal seperti ini akan memberikan kesan bahwa video tersebut bukanlah duplikat dari video yang telah ada sebelumnya. Melakukan proses editing akan membuat konten video pada akun YouTube Anda dipastikan terbebas dari unsur plagiat. Nah, setelah nanti kalian reupload dengan memodifikasi terlebih dahulu ya, sebelum kalian mereupload, kalian harus editing terlebih dahulu. Nah, di situ nanti setelah kalian mereupload dengan cara sudah memodifikasinya, dengan catatan sudah memodifikasi video yang kalian reupload, maka nanti kalian akan terbebas dari konten plagiat teman-teman, atau konten yang berhak cipta. Nah, kita lanjut ke slide yang kedua. Nah, di sini tidak mencantumkan sumber asli video. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan pada slide sebelumnya, di sini kalian bisa lihat ya, ada banyak cara reupload yang dilakukan oleh para pemilik akun YouTube. Salah satunya dengan memakai video yang berusia lama. Hanya saja sayangnya kebanyakan tidak mencantumkan sumber atau pemilik video asli tersebut. Nah, jadi teman-teman ya, di slide pertama kita sudah menjelaskan ya bahwa pihak YouTube itu mengizinkan sebenarnya kita melakukan reupload, tapi dengan catatan kita harus sudah mengedit video yang ingin kita reupload tersebut. Nah, setelah kita mengedit video, jangan lupa di deskripsi video kalian itu kalian tambahkan sumber video yang kalian reupload. Misalnya konten gaming ya, dari salah satu YouTuber terkenal misalnya ya. Kalian ambil kontennya misalnya, sudah kalian edit gitu kan. Terus kalian ingin reupload. Nah, jangan lupa kalian harus sertakan ya sumber video tersebut itu dari mana. Misalnya kalian ambil dari konten YouTuber gaming ternama, ya kalian sertakan ya link dari link dari channel video yang kalian ambil tadi itu untuk kalian reupload teman-teman. Nah, seperti itu ya poin yang kedua. Nah, terus kita masuk ke slide yang ketiga. Gambar menipu atau clickbait. Nah, hal ini banyak dianggap remeh oleh para YouTuber. Misalnya nih teman-teman ya, ada seumpama yang melakukan yang mengupload video dengan thumbnail. Misalnya thumbnailnya itu dapat uang 100 juta, padahal pada kenyataannya isi kontennya itu tidak mendapatkan uang 100 juta. Dan si pembuat thumbnail ini hanya bertujuan untuk menarik view yang lebih banyak. Kalau menurut saya, hal-hal seperti ini, hal-hal kecil seperti ini, jika tidak diperhatikan lebih jauh atau lebih teliti, maka cenderung akun kita akan kena banned. Ya mungkin untuk sekarang tidak ya, tapi 3, 4, atau 7 tahun ke depan kita belum tahu. Mungkin saja pihak YouTube akan membuat peraturan yang lebih ketat lagi mengenai gambar atau gambar yang menipu ini ya, atau yang bisa diistilahkan clickbait. Nah, kalian bisa lihat penjelasan pada bagian bawah ini. Pada poin ini yang dimaksud adalah gambar cuplikan atau yang dikenal dengan thumbnail. Terkadang jika Anda tengah berselancar di YouTube akan ditemukan gambar yang diberi panah atau lingkaran. Gambar ini bisa ditemukan pada video yang direkomendasikan sesuai dengan kata kunci yang diketik. Gambar dengan panah atau lingkaran itulah yang disebut dengan thumbnail atau cuplikan. Unsur pelanggaran ada pada gambar cuplikan ini dapat menjadi salah satu penyebab akun YouTube di-banned. Hal ini dikarenakan tak jarang hanya berupa clickbait saja. Jadi ya kalau kalian buat thumbnail, buat aja thumbnail sesuai dengan isi video kalian teman-teman ya.
jangan melebih-lebihkan thumbnail itu. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Bisa saja nanti ya pihak YouTube itu, kita juga belum tahu, bisa saja nanti pihak YouTube melakukan pengawasan yang lebih ketat ya terhadap thumbnail yang menipu ini, teman-teman. Seperti itu penjelasan untuk slide yang ketiga. Nah, kita masuk ke slide yang keempat. Penggunaan meta descriptions yang berlebihan. Nah, kalian bisa baca dulu ya yang di bawah ini. Meta description pada konten video yang diupload di YouTube sebaiknya tidak ditulis dengan secara berlebih-lebihan. Cukup dengan memuat 2-5 tag saja. Jika Anda memuat meta description atau tag yang terlalu banyak, YouTube akan menganggap Anda telah melakukan spam atau akan terindikasi akun kalian itu merupakan spam dan akan di-banned tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, ini bahayanya ketika kita menulis deskripsi. Sebenarnya ada sih deskripsi tertentu yang harus kita tulis dengan dengan tidak melanggar peraturan YouTube itu sendiri. Maksudnya seperti ini. Ketika kalian melakukan atau mengupload video yang berdurasi panjang misalnya dalam bahasa Indonesia, dan kalian kebingungan ya, misalnya kalian punya penonton dari luar negeri dan kalian ingin melakukan translating kepada video kalian itu. Nah, kita tidak dilarang untuk menulis deskripsi yang terlalu banyak sebenarnya. Hanya saja untuk menulis deskripsi yang terlalu banyak itu perlu mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Ya, kalau kalian hanya sekedar menerjemahkan sesuatu yang menurut kalian penting, itu masih dibolehkan oleh pihak YouTube ya, teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini, cukup dengan memuat 2-5 tag saja atau tag yang biasa kalian gunakan itu ya, teman-teman ya. Nggak usah terlalu banyak lah, yang biasa-biasa aja lah, teman-teman ya. Nah, di sini juga itu harus diperhatikan, teman-teman. Ini juga bisa menjadi penyebab akun kalian di-banned ya. Mungkin bukan sekarang sih, tapi bisa saja suatu waktu ya. Kita tidak tahu kapan itu waktunya, teman-teman ya. Bisa saja nanti akun kalian itu di-banned suatu waktu. Kalian bisa lihat ya, akun yang terindikasi melakukan spam akan di-banned tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Ini yang bahaya, teman-teman. Kita udah di-banned tapi tidak diberi peringatan atau tidak diberi notifikasi terlebih dahulu, tidak diberi teguran terlebih dahulu, teman-teman. Nah, ini yang berbahaya ya. Jadi buat kalian silahkan buat deskripsi, tapi ya sesuaikan juga. Misalnya kalian ingin mentranslate sesuatu ya, yang sewajarnya sajalah. Gitu aja ya, teman-teman ya, untuk poin yang keempat. Nah, kita masuk kepada poin yang kelima. Menonton video sendiri dalam waktu yang cukup lama dan terlalu sering merefresh halaman YouTube. Kalau boleh jujur, channel yang saya buat ini itu pernah juga saya lakukan poin yang kelima. Dan itu saya lakukan sebelum saya mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Saya sering melakukan hal yang demikian, teman-teman ya. Akan tetapi saya juga butuh pengetahuan lebih dalam tentang YouTube. Jadi akhirnya saya berselancar di browser, di YouTube juga, teman-teman ya. Dan akhirnya saya menemukan bahaya dari menonton video kita sendiri, teman-teman ya. Kalian bisa lihat penjelasannya di bawah ini ya. Hal ini sering terjadi dan sering dilakukan oleh beberapa konten kreator. Misalnya seperti YouTuber pemula ya, yang ingin mengejar 4000 jam tayang. Seperti yang kita ketahui sebagaimana persyaratan YouTube, bahwa agar bisa termonetisasi kita harus memiliki minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Maka dari itu banyak sekali YouTuber pemula yang mencoba menonton video sendiri. Hal ini sebenarnya diperbolehkan apabila melakukan sekali atau 2 kali dengan maksud ingin mengetahui apa saja yang kurang dari video yang sudah dipublish atau yang sudah di-upload ya. Bisa juga melalui YouTube Studio jika ingin mengedit beberapa hal yang dianggap masih kurang dari video tersebut. Nah, jadi di sini buat kalian yang sering nonton video kalian sendiri, ada baiknya kalian itu berhenti dari kegiatan yang menurut saya merugikan kalian sendiri, teman-teman ya.
Nah, di sini kalian bisa lihat ya keterangannya. YouTube itu memperbolehkan sebenarnya, tapi dengan catatan sekali atau 2 kali. Dalam artian ketika kalian melihat ada yang kurang dari video kalian, terus kalian tonton ya, misalnya kalian lihat ada yang masih kurang, ya kalian bisa tonton ya sekali 2 kali misalnya. Jika kalian ingin mengedit apa yang kurang, ya kalian masuk saja ya ke situs desktop dari myoutube.com itu sendiri, kemudian kalian edit, misalnya deskripsinya ada yang kurang nih. Nah, kalian edit aja deskripsinya di YouTube Studio itu, teman-teman. Nah, gitu maksudnya, teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat di sini, kita sambung aja ya. Karena YouTube mempunyai alat canggih pendeteksi robot atau manusia, pendeteksi perangkat, pendeteksi IP address, dan juga pendeteksi lokasi. Nah, di sini ada pengecualian ya. Kalian bisa lihat di sini, teman-teman ya. Sekalipun kalian beda IP address dan perangkat untuk menonton video kalian, akan tetapi jika kalian berada pada wilayah atau lokasi atau kota yang sama, kalian akan tetap terdeteksi. Hal inilah yang membuat algoritma YouTube bisa mendeteksi kecurangan atau penipuan atau scammer yang terjadi. Jika terbukti melakukan pelanggaran tersebut, maka pihak YouTube akan melakukan banned terhadap channel kalian dan bisa saja video atau konten kalian itu dihapus. Nah, kalian bisa baca nih keterangannya, teman-teman. Jikalaupun kalian itu dalam satu wilayah ya, dalam satu ruangan misalnya, dalam satu tempat, dalam satu kosan atau dalam satu rumah misalnya ya, kalian itu mempunyai HP dua lah contohnya ya, perangkat ya. Sekalipun kalian beda IP address, tetapi kalian berada pada lokasi atau wilayah yang sama atau kota yang sama, kalian akan tetap terdeteksi ya. Itulah pentingnya saya membuat video ini, supaya kalian mengetahui lebih dalam lagi ya mengenai peraturan YouTube, teman-teman ya. Nah, jika kalian terbukti melakukan pelanggaran secara terus-menerus, teman-teman ya, maka kalian akan dianggap sebagai spammer ya, atau penipuan ya, teman-teman ya. Nah, bisa saja video yang sudah kalian buat mati-matian itu, video yang kalian sudah upload, video yang sudah mungkin kalian buat dengan biaya atau ongkos ya, itu bisa saja dihapus, dan channel yang kalian udah bangun itu bisa saja di-banned, teman-teman. Nah, hati-hati buat kalian yang sering nonton video kalian sendiri. Nah, kita masuk ke poin ke-6. Mengklik iklan sendiri secara terus-menerus. Nah, pada bagian ini itu kalian harus perhatikan, teman-teman. Iklan itu berasal dari traffic YouTube itu sendiri, teman-teman. Traffic AdSense juga, teman-teman. Nah, jadi untuk iklan itu akan dinilai berapa sih minimal iklan yang tampil pada satu video. Misalnya nih ya, kan ada tuh yang disebut BPS atau biaya per 1000, dan ada juga yang disebut iklan yang di pemutaran yang dimonetisasi, teman-teman ya. Nah, misalnya kita ambil contoh ya, dalam satu video kalian punya 1000 iklan misalnya nih. Misalnya kalian punya 1000 iklan. Ketika kalian melakukan klik iklan secara terus-menerus atau klik iklan dari video kalian itu, misalnya nih kalian punya video yang udah termonetisasi, menampilkan iklan juga, terus kalian nonton video kalian sendiri dan mengklik iklan kalian sendiri. Bisa saja iklan yang dalam satu video itu misalnya ada jumlahnya 1000 ya, 1000 iklan. Bisa saja iklan yang tampil ya, dari 1000 iklan yang kalian pasang itu bisa saja hanya 10% yang tampil. Penyebabnya apa? Penyebabnya ya kalian sering mengklik iklan kalian sendiri. Perlu kalian tahu teman-teman. Pihak YouTube juga punya alat ya yang menurut saya itu sangat canggih juga, teman-teman ya. Nah, mereka itu bisa mendeteksi mana klik yang valid, mana klik yang tidak valid. Nah, klik yang valid itu ya yang berasal dari pengunjung atau penonton murni ya, dari channel kalian itu yang mengklik iklan kalian sendiri. Nah, itu yang disebut klik valid. Dan klik yang tidak valid itu adalah klik yang kalian buat sendiri, teman-teman ya, atau kalian yang mengklik iklan kalian secara terus-menerus.
dan itu mengakibatkan ya pendapatan kalian itu bukannya bertambah malah berkurang teman-teman ya. Nah, itu salah satu resiko yang harus kalian temukan, dan jika kalian melakukan terus-menerus, maka pihak YouTube itu akan mengambil tindakan dengan cara membanet akun kalian. Kalau nggak salah, banet pertama itu sekitar 30 hari, banet kedua itu sekitar 90 hari, dan banet ketiga itu banet yang permanen. Jadi saya sarankan ya buat kalian konten kreator ya yang sudah mempunyai iklan atau yang sudah termonetisasi, agar kiranya dapat mematuhi peraturan YouTube yang ini tentunya teman-teman ya, mengklik iklan sendiri secara terus-menerus. Ya, saya harapkan kalian jangan mengklik iklan secara terus-menerus. Ada baiknya kalian biarin aja iklan kalian tampil ya. Ketika ada yang nonton video kalian misalnya, mungkin nanti dengan tidak sengaja ya penghasilan kalian bertambah dari klik yang valid itu teman-teman. Nah, kita lanjut ke poin yang ketujuh. Jika tadi kita membahas tentang gambar yang menipu atau clickbait, maka di poin yang ketujuh ini kita membahas tentang isi konten. Nah, kita baca dulu ulasannya di bawah ini. Agar akun YouTube terlindungi dari tindakan banet, maka pastikan agar memuat konten yang berkualitas. Untuk konten video yang berisikan tindak kekerasan atau pornografi, YouTube akan menghapusnya lalu kemudian melakukan banet tanpa peringatan terlebih dahulu. Alasan pelarangan untuk mengupload video tersebut adalah karena YouTube ingin memberikan pelayanan yang bersifat positif terhadap penggunanya. Hal ini dikarenakan pengguna tidak hanya orang dewasa saja, anak-anak pun dapat mengakses konten dengan bebas. Nah, itu tadi kita membahas tentang gambar yang menipu ya. Di sini juga kita membahas tentang isi konten juga, teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang ingin channelnya itu aman dan terlindungi dari banet, ya ada baiknya kalian upload video yang menurut kalian itu bermanfaat buat orang lain. Misalnya nih, ada teman-teman kita misalnya YouTuber pemula yang kebingungan bagaimana cara menambah subscriber, atau bagaimana cara daftar AdSense, atau bagaimana cara verifikasi AdSense. Ya, menurut saya kalian upload aja video yang bermanfaat. Atau misalnya kalian punya bakat vlog atau punya bakat olahraga misalnya, ya kalian upload saja video yang menurut kalian itu sesuai dengan skill kalian sendiri teman-teman. Dan untuk konten atau video yang mengandung pornografi ataupun kekerasan itu sangat dilarang oleh pihak YouTube. Nah, jadi sesuaikan isi channel kalian dengan skill yang kalian miliki. Dan tentunya tidak mengupload video yang mengandung kekerasan ataupun yang mengandung pornografi. Itu sangat dilarang, teman-teman. Lanjut kita ke poin yang ke-8. Akun channel belum diverifikasi. Nah, saya rasa untuk yang poin ke-8 ini ya sangat-sangat tidak wajar sekali, teman-teman ya, kalau kita bahas lagi. Tapi ada juga sih beberapa YouTuber pemula yang ketika membuat channel ya, itu belum memverifikasi akunnya sama sekali teman-teman ya. Nah, kalau untuk yang poin ke-8 ini saya pikir ya kalian pasti tahu lah ya. Untuk membuat channel YouTube kalian harus terverifikasi dulu. Untuk bergabung dengan program partner YouTube itu ya kalian harus terverifikasi terlebih dahulu teman-teman ya. Dan untuk poin ke-8 kita skip ya. Poin ke-9. 3 kali melakukan pelanggaran terhadap pedoman komunitas. Nah, jika tadi kita di poin pertama membahas tentang upload, dan di poin yang kedua kita membahas tentang sumber video. Di poin pertama kita membahas tentang reupload. Di poin kedua kita membahas tentang sumber video yang kita reupload. Nah, di poin ke-9 ini itu sangat penting buat kalian ketahui, teman-teman. Kita baca dulu ulasannya di bawah ini ya. Terbukti melakukan pelanggaran lebih dari 3 kali, adapun pelanggaran yang dimaksud sebagai berikut. Pelanggaran mengenai hak cipta. Nah, tentunya seperti reupload yang tadi, teman-teman ya.
Dan juga ada juga video misalnya ya, saya juga pernah mengalami tentang poin yang ke-9 ini. Salah satu video saya itu saya membahas tentang beberapa website ya. Nah, kesalahan saya di situ saya menggunakan audio yang memang sudah ada lisensinya, teman-teman. Nah, kesalahan saya bukan pada video yang saya upload, melainkan pada musik yang saya gunakan sebagai background. Ternyata itu mempunyai hak cipta, dan tindakan yang saya ambil pada waktu itu yaitu menghapus video yang mempunyai hak cipta tersebut, teman-teman ya. Kalau kalian tidak menghapus video yang mengandung hak cipta, bisa saja kalian akan terkena teguran komunitas. Dan ketika kalian tidak menghapus atau tidak mengedit video yang terkena teguran hak cipta tersebut atau teguran komunitas tersebut, kalian bisa saja di-banned apabila kalian sudah melakukan pelanggaran sebanyak 3 kali, teman-teman ya. Saya pikir untuk lebih jelasnya kalian bisa baca saja ya di poin atau di ulasan di bawah ini ya. Nah, kita masuk ke poin yang ke-10. Nah, di poin yang ke-10 juga ini saya pikir ya hal kecil sih, tapi bisa berakibat fatal apabila kita tidak memperhatikan hal-hal yang kecil ini, teman-teman ya. Nah, untuk foto profil sendiri usahakan ya foto profil yang menurut kalian itu ya sesuai ya atau tidak mengandung hak cipta. Misalnya nih, foto kalian sendiri, teman-teman. Ya kalian upload saja foto kalian sendiri tanpa harus mengupload foto profil yang mengandung hak cipta. Saya pikir untuk penjelasannya ya cukup sesingkat itu aja ya. Bisa kalian baca sendiri nanti, teman-teman ya. Nah, kemudian poin yang ke-11, komentar spam. Pernah nggak kalian ngalamin komentar spam? Kalian menemukan komentar spam pada saat kalian telah selesai mengupload video. Nah, kalau saya pribadi terus terang untuk komentar itu ada yang saya izinkan, ada video yang saya khususkan sendiri, teman-teman ya. Misalnya video yang untuk sub for sub itu saya tidak langsung mengizinkan semua komentar ya. Itu ada beberapa komentar yang harus ditinjau ya, yang harus saya tinjau. Apabila itu spam ya saya hapus, apabila tidak spam ya saya tidak hapus, teman-teman. Misalnya kalian berkomentar seperti ini, ayo mampir ke channel saya, terus kalian sertakan linknya, itu akan terhitung spam pada komentar yang tampil pada analistik video saya, teman-teman. Maka dari itu untuk komentar yang seperti itu saya tidak balas dan saya langsung hapus, karena itu bisa masuk kategori pelanggaran pedoman komunitas. Nah, di situ saya juga pernah mendapatkan hal seperti itu, bahkan sering ya saya mendapatkan hal seperti itu, teman-teman ya. Memang sih kelihatan hal kecil, tapi jika terus-menerus itu akan berakibat fatal pada channel saya sendiri, teman-teman. Dan di beberapa video itu saya menonaktifkan beberapa komentar ya. Dengan alasan seperti ini, teman-teman. Ada beberapa komentar yang pernah masuk itu mengandung ujaran kebencian. Terus ujaran yang tidak sesuai dengan peraturan YouTube itu sendiri. Misalnya ujaran yang mengandung ras, etnis, atau yang menghina ras, etnis, suku, dan budaya. Itu saya nonaktifkan komentarnya, teman-teman ya. Di beberapa video kalian bisa cek video saya, ada video yang saya izinkan semua komentar. Ada video yang saya tahan dulu untuk ditinjau komentarnya. Kemudian ada video yang saya nonaktifkan sama sekali komentarnya, teman-teman. Hal ini bertujuan agar komentar yang masuk itu tidak jadi spam dan saya bisa terhindar dari pelanggaran pedoman komunitas. Nah, ini adalah ulasan mengenai 11 penyebab akun YouTube kita di-banned, teman-teman. Nah, beberapa poin yang sudah saya jelaskan saya harap kalian ulangi saja apabila kalian belum mengerti dan kalian baca poin per poin supaya kalian tahu, teman-teman ya, peraturan apa saja yang dibuat oleh YouTube dari tahun 2018, 2019 maupun 2020.
Nah, ini peraturan ini saya rangkum dari peraturan tahun 2018, kemudian peraturan tahun 2019, kemudian lagi peraturan terbaru tahun 2020. Nah, mungkin video saya cukupkan sampai di sini ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Apabila kalian tidak mengerti dari penjelasan saya, kalian bisa ulang saja videonya. Kalian bisa baca aja keterangan yang saya sertakan pada tiap-tiap poin yang saya berikan itu teman-teman ya. Nah, tujuannya nanti agar kalian bisa tahu juga mana peraturan YouTube yang harus kalian jalankan, mana yang tidak harus kalian jalankan. Nah, tujuan saya membuat video ini juga agar memberikan sedikit pengetahuan kepada teman-teman ataupun YouTuber pemula ya, agar kalian tidak mengulangi beberapa melanggar beberapa ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh YouTube itu sendiri teman-teman ya. Saya membahas ini karena saya juga pernah mengalami hal yang ada pada beberapa poin itu tadi teman-teman ya, termasuk poin yang ke-11 ini. Makanya saya bahas di video kali ini ya teman-teman ya. Semoga video ini dapat menambah wawasan teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan lebih dan kurang dari video ini saya mohon maaf apabila ada salah kata atau beberapa kata yang terulang. Saya harap cukup di sini ya. Saya harap ini bisa membantu teman-teman semua. Oke, cukup sekian video dari saya. See you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.